Jadi secara umum tujuan sekolah itu ya untuk membangun tradisi pendidikan. Jadi sekolah yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ambata Lombok, dan ini khususnya di sini Lombok, adalah untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Mataram, yang ada di Lombok, agar bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Jadi tujuan dari di sini Pendidikan Ambata Lombok itu khusus untuk pendidikan. Jadi strategi pengembangan sekolahnya itu seperti itu. Jadi kita mulai dari pengembangan kita yang ada di dalam ini, kualitas pengajaran kita tingkatkan, kemudian pelayanan terhadap siswa kita tingkatkan dengan semakin banyak kita adakan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun motivasi siswa kita untuk belajar, membangun kepercayaan diri siswa kita untuk belajar, membangun kepercayaan diri siswa kita untuk bisa tampil di depan banyak orang, dan ini menjadi salah satu poin penting yang diselenggarakan atau dilakukan di Ambata. Jika kita melihat dari beberapa program yang ada di Sekolah Ambata Lombok, terkhusus di SMP Ambata Lombok ini, itu cukup banyak sekali dan cukup padat sekali. Dan ini yang bisa menjadikan kunci bagi kami untuk melihat bahwa anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi seperti itu. Di samping bahwa kita juga sebagai pengajar juga diberikan fasilitas oleh sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas kita dari segi cara mengajar, dari segi membuat perangkat, dari segi pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Jadi seperti itu. Iya, jadi sarana prasarana sekolah yang kita miliki, yang pertama ya tentu kita sudah punya bangunan. Ya, kedua kita sudah punya ruang kelas. Yang ketiga kita punya sarana prasarana lab komputer kita sudah ada. Kemudian lab IPA kita sudah ada. Kemudian perpustakaan yang masih dalam konsep taman baca kita juga sudah ada. Ya, jadi kalau sarana prasarana kami di SMP Ambata Lombok sudah bisa memiliki sarana prasarana yang bisa menjamin anak-anak kami di sini bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Jadi kegiatan kesiswaan yang diselenggarakan ini secara umum ya. Jadi kita punya kegiatan itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan kesiswaan. Yang kedua ada kegiatan kurikulum, yang ketiga ada kegiatan keagamaan. Kegiatan kesiswaan itu di awal masuk mulai dari PPDB dulu, penerimaan peserta didik baru. Kemudian setelah itu ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang di masa pengenalan lingkungan sekolah itu diadakan agar anak-anak kami bisa mengenal lingkungan sekolah itu dengan baik. Ya. Dan itu kita bangun supaya anak-anak kami di sini yang masuk di Ambata itu bukan hanya sekedar mengenal lingkungan sekolah di mana kelasnya, tetapi kultur sekolahnya juga dari awal sudah kita perkenalkan, gitu ya. Dan membangun kedekatan mereka dengan yanda bundanya yang ada di sekolah maupun dengan teman sekelasnya atau seangkatan maksudnya. Kemudian yang ketiga kita punya istilahnya parenting. Parenting itu adalah sebuah kegiatan yang melibatkan orang tua, melibatkan psikolog, ya dalam hal ini, ya, sehingga para orang tua itu dengan tema yang ditetapkan oleh sekolah paling tidak bisa mengetahui tugas, kemudian yang menjadi tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, itu isi daripada parenting. Sekaligus juga mereka di parenting itu bisa mengetahui secara psikologi bagaimana perkembangan anak di usia-usia mereka. Itu parenting. Kemudian yang ketiga, kita punya parent class. Parent class itu adalah kalau di Ambata parent class itu adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Ya, parent class itu yang dimaksudkan kegiatan yang dilakukan di dalam kelas yang di mana para anak-anaknya itulah yang menjadi pengajarnya, ya anak-anak itulah yang menjadi pengajarnya.
Jadi kita undang Yanda dan bundanya di rumah, bapak ibunya di rumah untuk bisa menghadiri dan menyaksikan anak-anaknya yang menjadi pengajar. Kemudian kita punya outing class. Outing class itu belajar di luar, yang tentu sesuai dengan tema pembelajaran kita. Misalkan di tema IPS ada sejarah tentang kebudayaan. Kita pergi ke museum untuk melihat bagaimana suasana budaya pada zaman lampau, ya, kemudian koleksi-koleksi yang ada di situ. Kemudian kita punya kegiatan field trip. Field trip itu artinya semacam kegiatan yang ada di luar, yang anak-anak itu bisa melakukan kegiatan di mana tempat lembaga itu berkegiatan. Contohnya kegiatan di bank sampah. Bank sampah itu mengumpulkan sampah untuk dibuat sebuah kerajinan. Jadi kita arahkan anak-anak untuk bisa belajar di sana, sehingga ketika sudah mereka belajar, mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, memanfaatkan sampah dengan sebaik mungkin. Kemudian ada kegiatan-kegiatan field trip yang lain yang berada di tempat lain sesuai dengan tema yang ada. Misalkan kalau di SMP, kegiatan field trip yang dilakukan adalah bisa mengunjungi sekolah pertanian atau SMK pertanian untuk belajar tentang kultur jaringan yang ada di dalam materi IPA. Belajar tentang bagaimana mencangkok, bagaimana menempel yang baik, atau bagaimana cara membuat reproduksi vegetatif pada tanaman sehingga menjadi banyak. Itu dilakukan sesuai dengan materi ini. Kemudian belajar ke Badan Riset Inovasi dan Badan Riset Inovasi Daerah, misalkan yang ada di Brida, ya, itu belajar bagaimana cara membuat hidroponik. Itu semua bisa dilakukan melalui kegiatan field trip. Itu kegiatan kesiswaannya. Dan yang saya hormati pula adik-adikku TPN dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Windows down on my favorite street, sunset in the rear view, got nowhere to be. For a moment we feel like we're kings and queens, and nothing but a t-shirt and ripped up jeans. We are free, can you feel it too? It's nights like these that only prove, and this is when the like these that only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see, and this is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the moments
This is when the